Apa yang mau saya katakan dengan singkat? Kalau ada yang berkata, jangan terima teologi dan doktrin, kamu sedang ditipu. Karena dia sedang berdoktrin ketika mengatakan itu. Isi doktrinnya adalah, jangan menerima doktrin dan teologi. Pace bene, masih di mea culpa. Satu pertanyaan fundamental. Masih relevankah masa sekarang ini memperdebatkan Trinitas? Masih relevankah? Masih urgenkah pada masa sekarang ini memperdebatkan Trinitas? Karena saya menemukan ada perbincangan tentang itu dan serius, dan mulai membuat ajaran-ajaran lain yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, tetapi dihidupkan lagi seolah-olah kita tidak belajar dari sejarah panjang. Ada yang mengakui bahwa Trinitas itu adalah Allah kita. Ada yang menolak bahwa tidak ada 3 pribadi, bahwa Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri, bahwa tidak ada Roh Kudus, katakanlah begitu, atau Bapa adalah Kristus sendiri, mencampur adukan peran-peran itu. Nah, jelas sudah ada ajaran yang dimiliki oleh sekurang-kurangnya gereja Katolik. Mungkin ada gereja lain yang mengadopsi atau tetap meneruskan, tetapi masih diperdebatkan karena beda gereja, beda keyakinan, beda struktur, beda kepentingan. Kita mau melihat itu. Pertama, ada Kristen yang tidak mengakui Trinitas. Ya, dalam sejarah ada. Maka jangan katakan dengan gampang, oh itu bukan Kristen. Karena ternyata ada Kristen mengikuti Kristus, tetapi mengakui hanya ada Kristus. Meskipun menolak kealahan Kristus ada juga. Misalnya Arius dengan Arianismenya, atau menolak peran Roh Kudus, atau menolak menyebut Allah sebagai Bapa dan hubungannya dengan Sang Putra, dan dari mereka Allah Bapa, dan darinya Allah Bapa dan Allah Putra ada Roh Kudus. Ada aliran itu. Maka mungkin perlu kita menyadari ada perbedaan itu meskipun tidak dengan gampang menerimanya. Yang kedua, ajaran keliru mengenai Tritunggal. Pertanyaan awal tadi, masih relevankah? Jelas-jelas dalam perjalanan panjang ajaran iman di gereja Katolik sudah dirumuskan sedemikian rupa soal Tritunggal itu. Kitab suci dikembangkan dalam pemikiran ahli-ahli teologi pada zamannya. Ada dinamika yang muncul, diakuilah kealahan Putra, diakuilah kealahan Roh Kudus, dan diakuilah Tritunggal itu. Selesai. Dan sekarang tugas kita bagaimana untuk menerima itu dan mengejawantahkannya dalam praktek hidup. Saya pikir di sana, lalu ada orang, katakanlah menyebut diri Kristen dan menghakimi, oh itu ajaran yang salah karena sesat karena menolak Trinitas. Kamu menghakimi itu dari sudut pandang siapa? Dari point of view siapa? Karena ada Kristen yang menolak Trinitas itu. Nah, kalau kamu memakai sudut pandang sendiri, maka itu perdebatan yang sama saja dengan teologi masing-masing. Tentu gereja Katolik dengan ajaran Trinitasnya bisa berkata, oh itu tidak tepat. Misalnya saya berkata, itu tidak tepat kalau menolak Trinitas. Yang saya katakan bukan produk pemikiran sendiri. Bukan produk pemikiran sendiri. Itu adalah ajaran gereja yang saya coba internalisasi. Saya coba sesuaikan dengan paham saya sendiri, yang juga memiliki refleksi pribadi tentang yang ilahi. Gereja menawarkan doktrin dan menerima ajaran itu, menerima konsep-konsep teologinya. Nah, itu yang kedua. Keliru, tetapi kamu memakai sudut pandang apa? Apakah ada dogma yang terbentuk yang kemudian kamu terima, atau kamu menolak begitu saja tanpa alasan yang kuat? Dan ini yang poin ketiga yang untuk saya tidak masuk akal. Poin ketiga ini, jangan terima teologi, jangan menerima doktrin, terimalah hanya kitab suci saja. Kenalilah Allah dari kitab suci.
Itu contradictio in terminis, boleh dikatakan. Kamu berkata, jangan terima doktrin. Nah, yang kamu katakan itu, bukankah itu doktrin? Supaya jangan menerima doktrin. Yang memiliki background filsafat, saya pikir bisa gampang menerima perkataan ini. Para saudara, jangan menerima doktrin yang mengajarkan teologi-teologi. Terimalah Allah yang diajarkan oleh kitab suci. Yang kamu katakan itu adalah doktrin. Yang kedua adalah teologi kitab suci. Bahwa kamu harus mengenal Allah dari kitab suci. Itulah teologinya kitab suci. Maka kalau ada orang yang berkata, kitab suci sajalah yang kamu pakai untuk mengenal Kristus, jangan pakai teologi lain. Lah, ketika kamu mengatakan itu, kamu sedang berteologi. Dan itu adalah teologi kitab suci, yakni mengenal Allah dari kitab suci. Karena mendekati kitab suci ini bisa dari sudut pandang historis, dari bantuan arkeologi, katakanlah itu catatan-catatan sejarah. Bisa juga dari sudut pandang bahasa, hermeneutika, dengan melihat sintaks, grammar, lalu membuat eksegese, uraian-uraian atau eisegese bila perlu ada. Lalu melihat, kita menemukan Allah yang penuh cinta dari kitab suci, maka dalamilah kitab suci. Itu teologi. Maka ketika kamu berkata, para saudara, jangan menerima doktrin dan ajaran teologi. Terimalah ajaran Kristus dari kitab suci, karena itulah caramu mengenal Kristus yang maha baik, maha pencipta. Ketika kamu mengatakan itu, kamu sudah berteologi dan berdoktrin. Apa yang mau saya katakan dengan singkat? Kalau ada yang berkata, jangan terima teologi dan doktrin, kamu sedang ditipu. Karena dia sedang berdoktrin ketika mengatakan itu. Isi doktrinnya adalah, jangan menerima doktrin dan teologi. You see, kontradiktif namanya itu. Saya tidak makan, saya tidak suka, atau contoh lain, saya tidak suka kalau orang banyak bicara, karena ketika kita bicara bla bla bla, lah kamu sedang apa? Sedang bicara. Nah, hal-hal semacam itu, ada kontradiktori di sana. Nah, oke. Untuk Katolik jelas, ada kitab suci, ada tradisi. Tidak dengan malu-malu berkata, tidak penting tradisi, tetapi mengakui tradisi. Harus dikatakan konsep Trinitas bersumber dari kitab suci sempurna dalam tradisi. Karena peran bapak-bapak gereja, Justinus Martir, Irenaeus, Tertullianus, Origenes, dan kemudian dalam konsili-konsili, sangat berpengaruh dalam pemantapan, pemapanan, penyempurnaan, finalisasi dari konsep Trinitas. Bahwa embrio-embrionya, prototipenya sudah dijelaskan dalam kitab suci, ya bisa kita jelaskan itu dalam kesempatan lain, dengan menyebut ada kebijaksanaan ada padaku. Apa itu kebijaksanaan? Untuk menyebutkan roh, lalu Yesus memanggil Bapa dan aku adalah satu. Itu ada konsep juga yang menjadi cikal bakal embrionya Trinitas, yang kemudian dalam perjalanan waktu berkembang dalam refleksi iman umat beriman oleh bapak-bapak gereja yang ahli di bidangnya. Maka kalau kita katakan hanya kitab suci, itu berarti harusnya kita menolak ajaran-ajaran yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, yang dimantapkan oleh bapak-bapak gereja, yaitu Trinitas ini. Nah, maka saya pikir gereja Katolik secara teoritis sudah membuat kemasan yang bagus tentang ajaran teologinya. Sebagaimana saya sering buat video, terima kasih atas pengajarannya. Saya mau klarifikasi, saya tidak membuat pengajaran dalam arti membuat ajaran baru, tidak. Saya membaca dokumen. Saya hanya mengubah tampilan teks menjadi audio visual. Ya, saya baca kompendium, lalu para sahabat menontonnya. Nah, ajaran tentang Trinitas itu saya baca dari dokumen, saya coba beberkan.
Dokumen ini bisa saja dari tulisan para bapak gereja, bisa saja dari catatan-catatan sejarah gereja dalam bidang teologi, dan kemudian kita dalami bersama. Gereja Katolik mengakui bahwa sumber imannya adalah dari tradisi apostolik. Pernah sudah kita bahas dalam pendalaman kompendium di nomor-nomor awal. Tradisi apostolik ini diteruskan, kemudian ada yang kemudian dituliskan, yang tulisan ini dipilah-pilah, oh ini cocok, oh ini tidak cocok, oh oke, berdasarkan konsili-konsili. Inilah kitab suci kita, sepakat, oke, dalam terang iman, dan menerima itu. Dan faktanya ada ajaran-ajaran baik, bagus lainnya sepanjang sejarah yang dikembangkan oleh gereja, oleh tokoh-tokoh besarnya, dan itu diterima sebagai ajaran resmi, diresmikan sebagai tradisi suci, juga yang tertulis kemudian atau juga yang lisan, dan magisterium merawat itu. Tidak ada teologi yang liar yang berasal dari gerakan iman pribadi, karena kalau kita sendiri bisa sesat, ya. Tetapi kalau ada sensus fidelium, rasa beriman dari banyak orang, kemungkinan sesatnya lebih kecil, meskipun ada kemungkinan untuk keliru. Tetapi karena sudah akumulasi dari banyak pemikiran teologis, kemungkinan kelirunya lebih kecil. Meskipun sekali lagi mungkin juga masih keliru, karena to err is human, berbuat salah itu manusiawi. Tetapi kita mau mengejar kesempurnaan. Hiduplah sempurna sebagaimana aku sendiri adalah sempurna, dikatakan begitu. Maka kalau kamu mengikuti ajaran teologi, kenali nosce te ipsum, kenali dirimu, kenali apa teologi yang kamu dalami itu ajaran siapa, pribadi kah atau pribadi satu orang, atau pribadi gereja, kalau mau kita katakan istilah itu. Gereja, kumpulan banyak orang. Saya pikir ini satu pertimbangan yang menarik, supaya pertanyaan mendasar tadi semakin dapat kita jawab. Masih relevankah? Sudah jelas-jelas ada ditulis ajarannya. Soal bagaimanalah kita yang banyak bicara tentang iman ini bisa sedikit-sedikit mempraktekkannya dalam hidup. Ya, saya akui saya masih sering melenceng dari sana, dan tanpa bermaksud menghakimi, mungkin ada di antara kita juga masih sering melenceng, dan tugas kita adalah menjadi lebih baik hari demi hari. Semogalah berguna video ini, harapannya begitu, dan pace e bene.